Kecanduan atas sesuatu adalah hal yang sangat sulit untuk kita hadapi. Itu karena kecanduan pada sesuatu berarti kita harus berperang terhadap diri kita sendiri, yang mana musuh paling berat dari semua musuh yang kita miliki adalah diri kita pribadi. Maka dari itu memang menghadapi kecanduan bukanlah proses yang mudah. Dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa benar-benar keluar dari semua jenis kecanduan yang kita hadapi. Maka dari itu saya rasa akan sangat bermanfaat jika saya membagikan beberapa tips atau saran yang bisa kamu terapkan jika kamu atau teman yang ada di sekeliling kamu memiliki kecanduan-kecanduan terhadap sesuatu. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 10 cara mengatasi semua jenis kecanduan yang kamu miliki yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu mengakui masalah. Sebelum kamu keluar dari masalah kecanduan ini atau sebelum kamu bergerak untuk memperbaiki penyakit kecanduan ini, sebaiknya kita memulai untuk mengakui masalah yang kita hadapi ini. Bahwa kita memang sedang mengalami masalah-masalah yang harus ditanggulangi dengan cepat, yaitu kecanduan yang kita miliki ini. Jangan sekali-kali menghindar dari masalah ini. Jangan sekali-kali membela diri dan mengatakan bahwa kamu kecanduan untuk keluar dari depresi atau untuk melakukan ini dan itu. Tapi akuilah bahwa kamu adalah orang yang sedang kecanduan terhadap sesuatu. Entah apapun itu, walau sekalipun hanya kecanduan smartphone. Maka dari itu, akuilah kesalahan atau masalah yang kamu hadapi ini, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memperbaiki masalah yang sedang kita hadapi. Karena hanya dengan mengakui masalah, kita bisa membuka peluang-peluang untuk berubah dan menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita tidak kecanduan terhadap apapun lagi di kemudian hari. Kemudian cara mengatasi semua jenis kecanduan yang kedua adalah mencari dukungan. Biasanya kita cenderung untuk melakukan apa yang kita candui pada momen-momen atau kesempatan-kesempatan di mana kita memiliki peluang untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu sangat sulit untuk melawan diri kita di mana kita memiliki peluang untuk melakukan kesalahan yang sama. Dan cara yang bisa kita terapkan untuk melawan diri kita agar lebih mudah daripada sebelumnya adalah mencari dukungan. Jadi carilah keluarga kamu atau sahabat-sahabat kamu yang benar-benar peduli terhadap kondisi dan keadaan kamu. Kemudian, kamu cobalah untuk terbuka terhadap mereka bahwa kamu sedang memiliki masalah yang harus kamu tanggulangi atau kecanduan yang harus kamu hentikan. Kamu akan sangat sulit untuk melawan kecanduan ini secara mandiri atau secara sepihak. Maka dari itu, mintalah bantuan atau dukungan kepada teman kamu atau sahabat kamu. Misalnya, jika kamu biasa melakukan kecanduan-kecanduan saat kamu bergaul dengan orang yang salah, maka carilah sahabat kamu yang mau untuk menolong kamu untuk terhindar dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, sehingga kamu bisa berkemungkinan lebih besar untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang sama. Kamu bisa curhat kepada orang tua kamu, kepada anggota keluarga kamu yang lainnya. Kemudian mereka pasti akan memberikan respon-respon terbaik terhadap solusi yang bisa kamu terapkan. Dan intinya jangan sekali-kali kamu takut untuk menceritakan kalau kamu membutuhkan bantuan terkait kecanduan yang kamu hadapi. Kemudian cara yang ketiga adalah mengidentifikasi pemicu. Ada banyak sekali pemicu dari terjadinya kecanduan kita. Maka dari itu analisalah sekiranya saat momen-momen seperti apa kamu biasanya melakukan kecanduan yang kamu hadapi. Apakah saat kamu sendiri atau saat kamu sedang bersama teman-teman yang tidak sehat? Atau mungkin kamu akan melakukan kesalahan yang sama saat kamu berada dalam situasi yang stres atau memiliki tekanan-tekanan dalam hidup kamu. Dan setelah kamu mengetahui pemicu dari perilaku kecanduan tersebut, saatnya kamu untuk mengatasi masalah tersebut dengan menghindari semua jenis pemicu yang sudah kamu analisa sebelumnya.
Karena dengan menghindari pemicu tersebut, kamu sudah berkemungkinan lebih dari 50% menghindari masalah atau kesalahan yang sama. Maka dari itu, carilah pemicunya mulai dari sekarang. Kemudian, cara mengatasi semua jenis kecanduan yang kamu miliki yang keempat adalah mencari bantuan profesional. Di luar sana ada banyak sekali bantuan profesional, dan kamu bisa memanfaatkan bantuan profesional ini jika kamu merasa bahwa kecanduan yang kamu alami sudah sangat parah atau tidak bisa kamu bendung sendiri. Jika kamu memang masih hanya sekedar kecanduan smartphone, mungkin kamu bisa menghadapinya sendiri atau menghadapinya dengan bantuan keluarga kamu, karena kamu hanya perlu untuk berdiskusi dan mengalihkan kecanduan ini. Tapi kalau memang kecanduan kamu bersifat lebih besar terkait obat-obatan dan sebagainya, mungkin kamu sudah saatnya untuk jujur kepada diri kamu sendiri dan meminta bantuan profesional, agar kamu berpeluang jauh lebih besar untuk lepas dari kecanduan yang kamu hadapi dibandingkan sebelumnya. Kemudian cara yang kelima adalah mengikuti program pemulihan. Di luar sana ada banyak sekali jenis-jenis program pemulihan yang bisa kamu terapkan atau yang bisa kamu masuki untuk lepas dari kecanduan yang kamu miliki. Kunjungilah tempat-tempat karantina yang sekiranya mau membantu dan menyediakan fasilitas untuk kamu untuk lepas dari kecanduan yang kamu miliki saat ini. Ingat, jangan sekali-kali kamu takut untuk jujur kepada diri kamu sendiri dan keluarga kamu, karena kamu yang sedang menghadapi kecanduan sebenarnya adalah korban, bukanlah pelaku dari sebuah kejahatan-kejahatan. Maka dari itu, akuilah bahwa kamu sekarang sedang mengalami masa-masa sulit dan mintalah bantuan kepada teman-teman terdekat kamu atau keluarga kamu untuk menyediakan fasilitas pemulihan-pemulihan terhadap diri kamu, sehingga kamu bisa lebih cepat untuk lepas dari kecanduan yang kamu hadapi. Kemudian cara yang keenam adalah mengembangkan kebiasaan sehat. Kita hanya bisa mengalihkan kebiasaan buruk ini dengan melakukan kebiasaan yang sehat. Kita hanya bisa mengalihkan pemikiran kita untuk melakukan apa yang kita candui dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sebagai contoh, kamu misalnya kecanduan berat terhadap sosial media dan smartphone. Jika kamu ingin menanggulangi masalah ini, sering-seringlah keluar dari lingkungan nyaman kamu atau lingkungan di mana kamu biasanya selalu terjebak dengan smartphone dan diri kamu sendiri. Kunjungilah teman kamu atau sahabat-sahabat kamu yang bisa membuat kamu bercerita dengan bebas. Karena saat kita bercerita dan berdialog dengan orang lain, kita biasanya akan melupakan dan teralihkan dari kecanduan-kecanduan yang kita miliki. Karena saat kita berdialog, kita akan difokuskan untuk memikirkan topik-topik yang sedang kita bahas dengan lawan bicara kita, dan juga kita akan fokus terhadap emosi-emosi tentang apakah perasaan lawan bicara kita ini baik terhadap kita atau apakah kita membuat kesalahan dan sebagainya. Intinya kita akan dialihkan. Fokus kita akan jauh lebih terpusat terhadap lawan bicara kita secara emosional dan intelektual, yang bisa menjadi sarana untuk mengalihkan kita dari kecanduan yang kita miliki, walaupun hanya sekelas smartphone sekalipun. Kemudian, kegiatan positif yang lain kamu bisa mencoba untuk berolahraga. Karena di samping akan membuat kamu sehat, berolahraga juga akan mampu untuk mengalihkan kamu dari kecanduan. Karena berolahraga selalu memberikan dampak positif dan penyegaran terhadap fisik dan mental kita. Kemudian cara yang ketujuh adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Sangat penting untuk menjadi orang yang mampu untuk mengontrol diri jika kamu ingin lepas dari kecanduan. Entah itu kecanduan yang berat seperti obat-obatan atau kecanduan yang ringan seperti smartphone atau sosial media. Dan cara yang paling baik untuk bisa meningkatkan kontrol diri adalah dengan menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan disinilah peran yang paling besar yang bisa diberikan oleh olahraga dan sosialisasi atau berdialog dengan orang lain. Dengan seringnya kamu berolahraga, kamu akan memiliki kesehatan fisik yang baik. Dan di balik kesehatan fisik yang baik, kamu juga tentunya akan memiliki kesehatan mental yang lebih baik pula. Dengan kedua hal ini, sehatnya fisik dan mental kamu,
kamu akan menjadi orang yang lebih fokus. Dan orang yang fokus adalah orang yang mampu untuk mengontrol diri mereka dari semua jenis kecanduan yang bisa mereka lakukan setiap saat. Dan kalau kamu ingin fokus untuk menguatkan mental kamu, lakukanlah dialog-dialog dengan orang lain. Karena berdialog akan membuat kamu fokus pada topik dan emosi saat melakukan dialog tersebut. Yang mana proses dialog ini tentu saja akan membuat kamu menjadi orang yang lebih bermental kuat. Kemudian cara mengatasi semua jenis kecanduan yang ke-8 adalah hindari situasi beresiko. Situasi-situasi beresiko berarti saat kamu memiliki situasi di mana kamu lebih dekat ke arah kecanduan yang kamu miliki setiap harinya. Misalnya, jika kamu adalah orang yang berada di lingkungan yang rawan sekali untuk membuat kamu kembali kecanduan atau melakukan kecanduan yang sama setiap hari, maka menghindarlah sedikit lebih jauh dari lingkungan tersebut dan carilah lingkungan pergaulan yang lebih baik yang bisa membuat kamu menjadi lebih terhindar dari jenis kecanduan yang sudah kamu miliki. Karena dengan berada di lingkungan yang sama, kamu akan cenderung untuk menjadi orang yang lebih kecanduan daripada sebelumnya, 2 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan saat kamu berada di lingkungan yang berbeda. Bagaimana kamu bisa berhenti dari kecanduan kamu jika kamu setiap harinya hanya fokus dan terjebak dalam situasi-situasi di mana kamu beresiko untuk melakukan kecanduan-kecanduan yang kamu miliki? Kemudian cara yang ke-9 adalah buatlah tujuan yang realistis. Ini adalah jenis pengalihan yang bisa kamu terapkan juga karena tujuan adalah cara yang paling cepat dan tepat untuk bisa mengalihkan kita dari semua pikiran negatif, stres, bahkan kecanduan yang kita miliki. Karena saat kita membuat tujuan yang realistis yang bisa kita capai secara real atau nyata, akan membuat kita terfokus pada tujuan tersebut. Yang mana kalau kita benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut, kita tidak akan menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu, seperti kecanduan yang kita miliki. Maka dari itu buatlah tujuan yang realistis terhadap hidup kamu. Misalnya, kamu menargetkan untuk menjadi seorang fotografer selama 1 tahun dari sekarang. Dengan begitu, kamu tentu saja akan diarahkan untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan dari belajar tentang fotografi sampai bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fotografi tersebut. Dan dengan begitu, kamu jadi akan terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang tepat untuk mengarahkan kamu sampai ke tujuan realistis tersebut. Jadi tidak akan ada waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian cara yang ke-10 untuk mengatasi semua jenis kecanduan yang kamu miliki, atau yang terakhir adalah dengan bersabar dengan diri sendiri. Kita harus bisa bersabar untuk menghadapi semua masalah ini, karena memang mengatasi kecanduan selalu membutuhkan investasi waktu yang cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Disinilah pentingnya untuk memiliki dan menerapkan perasaan sabar, karena tanpa sabar dan istiqomah kita tidak akan bisa mencapai kebebasan yang benar-benar mutlak dari kecanduan yang kita miliki. Dan saran saya yang terakhir, jika kamu memang ingin cepat sekali lepas dari kecanduan ini, yang bisa kamu lakukan adalah mencari pekerjaan jika kamu adalah orang yang belum bekerja. Jadi carilah pekerjaan yang akan menguras pikiran dan energi kamu sampai benar-benar tuntas, di mana kamu akan pulang dengan perasaan lelah dan capek, sehingga yang akan kamu lakukan di rumah hanyalah tertidur, yang mana akan menghindarkan kamu dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka bekerjalah, dan kalaupun kamu sudah memiliki pekerjaan dan kamu masih kecanduan, saran saya tambahlah pekerjaan kamu dengan membuat pekerjaan-pekerjaan sampingan. Kamu bisa mencoba menjadi seorang YouTuber, atau kamu juga bisa mencoba untuk membangun sebuah bisnis kecil-kecilan. Apapun itu dan bagaimanapun caranya, usahakan untuk menjadi orang yang sibuk setiap saat. Karena dengan begitu, kamu akan bisa memiliki lebih sedikit waktu dan peluang untuk menjadi orang yang kecanduan seperti sebelumnya. Dan ingat, carilah penghasilan tambahan dari tempat-tempat yang kamu sukai, bukan secara paksaan. Karena kalau kamu menyukai pekerjaan sampingan kamu, entah itu berbisnis, menjadi seorang YouTuber,
pelukis, penulis, novelis, dan sebagainya, kamu akan menikmati proses tersebut yang mana akan mengalihkan kamu dari perasaan-perasaan butuh terhadap hal-hal negatif yang sebelumnya biasa kamu lakukan. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Sekian, wassalam.